Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Lutfiani, mahasiswi semester 2 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mereview pembelajaran mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan kultum Akhlak Tasawuf di era modernitas, liberal, dan radikal. Untuk yang pertama yaitu akhlak tasawuf di era modernitas. Seperti yang kita ketahui, dunia semakin berkembang dengan adanya perkembangan pada teknologi. Kehidupan pada zaman sekarang ini sangat berbeda dengan kehidupan pada zaman Rasulullah SAW. Keahlian yang dimiliki oleh teknologi membawa masyarakat di era modernitas ini dapat menjalani kehidupannya dengan serba mudah. Masyarakat yang hidup di era modernitas ini dapat disebut dengan masyarakat modern. Masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, masyarakat diartikan dengan kumpulan manusia yang hidup bersamaan, dan kata modern diartikan dengan suatu yang baru, sehingga dapat kita pahami bahwa masyarakat modern adalah kumpulan manusia yang hidup bersamaan dengan saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Di era modernitas ini, banyak dari masyarakat modern menjadikan pengetahuan dan teknologi itu sebagai prioritas mereka. Hal ini dilakukan agar mereka tidak tertinggal akan perkembangan zaman, karena menurut mereka dengan pengetahuan dan teknologi, kehidupan mereka akan meningkat dari segi ekonomi, sosial budaya, dan politik. Sampai akhirnya masyarakat modern lupa akan nilai spiritual yang harus dikembangkan sesuai dengan pengetahuan mereka. Disinilah cikal bakal munculnya problematika masyarakat modern. Perkembangan teknologi memiliki pengaruh nilai kebaikan dan juga keburukan. Banyak sudah terjadi pengaruh-pengaruh yang kurang baik dari perkembangan teknologi yang membawa manusia sedikit demi sedikit lupa akan tujuannya diciptakan ke dunia. Manusia mulai dengan kewajibannya sebagai manusia. Hal inilah yang dominan akan terjadi pada manusia di era modernitas apabila mereka memiliki pengetahuan tanpa adanya dasar-dasar nilai keagamaan, sehingga tujuan dari penciptaan pengetahuan dan teknologi tersebut tidak tercapai. Penggunaan pengetahuan dan teknologi yang tidak tepatlah yang membawa manusia akan nilai-nilai buruk dari pengaruh teknologi. Pengaruh dari teknologi baik atau buruknya berpengaruh akan mental dan akhlak seseorang, yang mana akhlak adalah sebuah sifat yang ada dalam diri seseorang atau sebuah karakter. Dengan sebuah karakter kita dapat menilai pribadi seseorang. Maka dari itu, untuk membentuk dan membangun akhlak yang baik sehingga manusia dapat menghadapi perkembangan zaman dengan baik, dibutuhkanlah nilai-nilai tasawuf, yang mana tasawuf mengajak kita untuk mensucikan hati. Dengan akhlak tasawuf akan terciptanya karakter pribadi manusia dengan hati yang suci. Akhlak tasawuf memiliki panduan dalam menghadapi problematika masyarakat modern. Yang pertama adalah taqarrub ilallah, yang mana kita dianjurkan untuk mendekati diri kepada Allah dan menjauhi segala panggilan dunia yang mana bersifat sementara. Kemudian yang kedua adalah tawakal ilallah, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah sebagai suatu tindakan yang menunjukkan kepercayaan kita akan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian perilaku ridho. Panduan perilaku ridho ini dapat menjadikan diri kita itu terhindar dari sikap frustasi dalam menghadapi tantangan kehidupan, sehingga kita dapat menerima segala keputusan yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian panduan zuhud. Panduan zuhud ini diadakan untuk membangun perilaku yang menolak untuk menjadikan diri kita sebagai budak duniawi. Kemudian adalah panduan uzlah. Dengan panduan uzlah, kita dapat membatasi diri kita dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan agar tidak terlarut oleh pengaruh dunia. Selanjutnya adalah akhlak tasawuf di era liberal. Apa itu liberal? Dalam Kamus KBBI artinya adalah bersifat bebas dan berpandangan bebas. Dalam paham liberalisme, kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama, sehingga paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari agama dan pemerintah. Hal ini berasal dari pemikiran mereka yang bersifat bebas. Islam liberal di Indonesia muncul pada tahun 1998 ketika pemerintahan Soeharto berganti. Mereka muncul di Indonesia karena kejadian transformasi Islam pada masa ke-17 yang meribukan doktrin atau pandangan ilmu agama antara kumpulan ortodoksi dan bid'ah. Dan juga dari perubahan Mesir oleh Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan Ali Abd Ar-Razik. Islam liberal dapat dikatakan dengan suatu pemahaman yang menafsirkan akan ajaran Islam dengan berdasarkan nilai-nilai liberalisme yang bersifat bebas, baru, dan luas. Nah, terdapat nilai-nilai tasawuf dalam Al-Quran, di mana Al-Quran mengajarkan kepada kaum muslim untuk berlapang dada, sehingga kaum muslim bisa menerima segala ketentuan baik dari pemerintah maupun agama. Kemudian tidak membeda-bedakan, harus bersifat adil dan tidak merasa paling benar, sehingga hati kita menjadi bersih dengan kandungan ajaran nilai-nilai akhlak tasawuf dalam Al-Quran, karena kita tidak bisa hidup di dunia tanpa adanya aturan.
Selanjutnya adalah alat tasawuf di era radikal. Apa itu radikal? Dalam kamus KBBI artinya adalah sangat keras, menuntut suatu perubahan, maju dalam suatu pemikiran atau tindakan. Radikalis sendiri memiliki artian seorang yang memiliki keinginan dengan adanya usaha untuk mencapai suatu perubahan dalam kepemimpinan. Islam radikal muncul dari adanya kefanatikan agama dengan dasar-dasar pemahaman agama yang dimiliki. Radikalisme bukan hanya bentuk pemikiran saja, tapi mereka juga membentuk suatu kelompok. Dapat terlihat jelas bahwa radikalisme merupakan cara berpikir dan ajaran yang bertujuan untuk mencapai akan sebuah perubahan dengan berbagai macam tindakan, kekerasan atau paksaan, sehingga mereka dapat sampai akan tujuan mereka. Dalam Islam, mereka menganggap merekalah pemilik kebenaran yang mutlak. Dengan keyakinan tinggi yang mereka miliki, mereka menjadikan pemikiran orang lain atau pemikiran lain yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka itu semua adalah salah. Mereka hanya ingin mengetahui, membaca dan mendengar sesuatu yang mereka anggap itu benar. Nah, tasawuf adalah jalan sebagai obat agar manusia terhindar daripada paham radikal. Nah, dalam tasawuf ini kita dianjurkan itu untuk mensucikan hati. Kemudian yang kedua, tidak mudah mempercayai berita hoaks. Alangkah baiknya bagi kita sebagai manusia mendahulukan berprasangka baik akan sesuatu. Tidak mudah untuk mempercayai berita yang kita dengar dengan ketidakjelasan kebenarannya. Lebih baik bagi kita untuk memikirkan terlebih dahulu setiap kabar yang masuk kepada kita, menyaring segala informasi yang didapat dan mencari akan kebenarannya. Kemudian yang ketiga adalah rendah hati. Seseorang yang memiliki rendah hati akan merasa pengetahuan yang ia miliki belum menjadi sesuatu kebenaran yang mutlak, dan dia akan terus melihat akan pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah akhlak yang mulia. Dengan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, setiap manusia dapat melihat dirinya dan menyadari bahwa dirinya masih memiliki banyak kekurangan, sehingga akan jauh dari merasa paling benar. Setelah pembahasan mengenai modernitas, liberal, dan radikal, dapat disimpulkan bahwa ahlak tasawuf sangatlah berperan penting akan perubahan yang telah terjadi dari zaman yang kuno sampai pada zaman sekarang ini. Maka dari itu, sebagai umat Islam, kita harus mengembangkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak terjerumus akan kenikmatan dunia yang sementara. Mungkin cukup sampai sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.